Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan tentang laporan hasil observasi. Kita bahas tentang kebahasaan, yaitu jenis kata. Nanti akan saya terangkan sedikit, jangan kalian bisa baca sendiri, tentang nomina, tentang verba, tentang adjektiva dan konjungsi saja. Karena nanti kalau terlalu panjang nanti tidak bisa di download. Salah satu kebahasaan di dalam laporan hasil observasi adalah jenis kata di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kalian bisa unduh dulu tentang jenis kata bahasa Indonesia. Di sana ada nomina, kata benda. Dan bahasa Inggrisnya adalah noun. Tapi dalam bahasa Indonesia kita ambil namanya nomina. Kata benda itu ada dua, konkret seperti yang bisa dipanca indera, sedangkan abstrak itu yang tidak bisa dipanca indera. Kalau dipanca indera itu ya bisa dipegang, bisa dirasakan, itu namanya bisa bahasa indera. Contohnya misalkan kalau di sana dicontohkan adalah batu, binatang, tanah, api, pukul, panah dan lain-lain. Sedangkan kata benda abstrak itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan. Ya kalau cirinya adalah ada kata kean, tambahan kean, di sana merupakan kata benda abstrak dimanapun letaknya. Misalkan keagamaan, kekuatan, kebesaran, atau yang lainnya. Itu cirinya salah satunya adalah kean. Yang lainnya bisa dilihat, misalnya agama itu juga kata benda tetapi tidak bisa dipanca indera. Yang kedua verba itu biasanya menduduki di posisi di predikat. Kata benda bisa menjadi verba apabila kedudukannya sebagai predikat. Misalkan contoh kata verba itu kata kerja. Contoh kata kerja misalkan pukul, memukul. Ini kalau ditambahi imbuhan dan memukul, lari, berlari, itu kan. Tapi kalau ada kata benda, misalkan batu kata benda. Tapi kalau ditambahi membatu misalkan, atau yang lainnya, panah itu kata benda. Memanah itu menjadi kata kerja karena diberi imbuhan gitu ya. Jadi kata benda tidak selamanya kata benda. Apabila ditambah dengan imbuhan menjadi predikat, nanti di dalam sebuah kalimat akan menjadi sebuah kata kerja. Betul nggih? Udah selesai. Untuk contoh-contoh kata kerja banyak banget. Kalian bisa membacanya sendiri. Gitu ya. Terus adjektiva itu kata sifat. Namanya kata sifat itu relatif. Misalkan ganteng. Bagi kamu ganteng, bagi orang lain tidak ganteng. Nah, berarti kata ganteng itu kata sifat. Kecil, bagi saya kecil, bagi kamu besar. Itu namanya kata sifat. Tetapi ingat, kalau ditambah kean lagi, misalkan akan menjadi sebuah kata benda. Apapun itu, kalau ditambah kean, karena fungsi kean adalah membendakan kata. Ngoten nggih? Misalkan contohnya manis, kemanisan. Itu kata benda. Gitu nggih. Atau mungkin yang lainnya apa? Agung, keagungan. Nah, kata benda. Gitu ya. Gampang kan? Gampang sekali. Kan contohnya ada. Apalagi kata benda tanpa ada imbuhan banyak sekali contohnya. Ganteng, cantik, panjang, lebar itu adalah kata benda. Terus satu lagi yang ingin saya terangkan adalah tentang kata hubung. Kata hubung itu menghubungkan satu kata dengan yang kata yang lainnya. Nah, saya berikan contohnya saja dulu. Nah, ini tadi yang kata hubung itu bisa menghubungkan kata satu dengan yang lainnya. Namanya kata hubung antar kata. Kata hubung antar kata. Sedangkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya antar kalimat. Klausa satu dengan yang lainnya antar klausa. Paragraf satu dengan paragraf yang lainnya antar paragraf. Yang paling membingungkan adalah kata hubung antar kalimat dan antar klausa.
Apa bedanya? Kemarin sudah saya buat coret-coretan begini. Contoh yang pertama, yang itu yang bagian nomor pertama. Di sana ada garis titik, terus KJ itu konjungsi garis titik. Diartikan bahwa garis itu sebagai kalimat. Ada kalimat titik. Ingat, ciri kalimat itu diawali huruf besar, diakhiri dengan titik. Oke. Terus konjungsi garis itu kalimat titik. Berarti ada dua kalimat. Ketika kalimat kedua itu ada konjungsinya awalnya, konjungsi itu namanya konjungsi antar kalimat. Oke, paham ya? Coba perhatikan nomor 2. Titiknya 1, berarti kalimat yang panjang. Lalu titik. Di dalam kalimat yang panjang itu ada konjungsi. Oke, ada konjungsi. Nah, itulah yang disebut dengan konjungsi antar klausa. Berarti ada klausa 1, klausa 2. Di nomor 1 adalah kalimat 1, kalimat 2. Oke, itu namanya di nomor 1 namanya konjungsi antar kalimat, yang kedua adalah konjungsi antar kata klausa. Kalau antar kata satu dengan kata lainnya, di dalamnya ada konjungsi. Misalkan makan dan minum, dan itu merupakan konjungsi antar kata. Gitu ya. Kalau paragraf bagiannya begini. Nah, ada paragraf 1, di sana ada paragraf kedua. Ada paragraf 1 di sana, paragraf kedua diawali dengan konjungsi, maka konjungsi antar paragraf. Oke, bisa dipahami ya. Contoh kalimatnya di bagaimana? Misalkan kalimatnya gini. Nah, adik makan roti ketika ayah pergi ke kantor. Tulisannya minta elek-elek. Ya. Apa konjungsinya? Ketika. Betul kan? Ketika adalah konjungsi. Oke, diperhatikan lagi. Ada berapa titik di sana? 1. Nah, konjungsi ketika itu adalah konjungsi kan? Konjungsi ketika konjungsi antara apa? Kalimat atau klausa? Karena 1 titik namanya disebut dengan konjungsi antar klausa. Oke. Yang kedua, kalimat nomor 2. Bibi pergi ke pasar. Titik. Oleh karena itu rumahnya kosong. Ada berapa titik? 2 titik. Konjungsinya apa? Oleh karena itu. Berarti oleh karena itu konjungsi antara apa? Kalimat. Oke. Gitu ya, antar kalimat. Oke. Berarti sudah diketahui bisa membedakan mana konjungsi antar kalimat, mana konjungsi antar klausa. Oke. Oke, nanti kita di dalam CPT kalian mengerjakan di sana jangan bingung. Oh yang wingi wae soal gampang tadi orang-orang karena kalian bingung. Oke ya. Agar videonya tidak terlalu panjang, bisa gampang di-download. Kalau kurang paham bisa tanyakan lewat grup atau japri boleh. Oke ya. Nah, terima kasih. Ini sudah 8 menit. Nanti kalian bisa mendownload biar mudah. Kita tutup, nanti ada pertanyaan lain dan lain-lain bisa kita komunikasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.